Rizka saran dan masukannya buat kami. Kami sangat bersyukur punya wajib pajak yang sangat menanggapi seperti Mbak ini gitu loh. Jadi kami bisa simpulkan kayak tadi melakukan pendekatan kepada wajib pajak yang UMKM gitu ya Mbak ya. Nanti kami akan sampaikan kepada tim fungsional penyuluh kami untuk lebih meningkatkan penyuluhan kepada teman-teman UMKM supaya lebih paham apa guna mereka membayar pajak dan uang pajaknya dikemanakan gitu. Baik. Mohon maaf tadi sempat ke end saya live-nya Mas. Jadi nggak Ya, begitu dengar yang di awal. ya kami juga izin mohon maaf juga mungkin tadi sinyalnya agak terganggu. Nah, kita lanjut ke Mbak Ajeng nih dengan pertanyaan yang sama kayak Mbak Friska tadi. Gimana menurut Mbak, adakah saran yang bisa dikasih ke kantor pajak agar bisa kedepannya itu memudahkan Mbak sebagai pelaku usaha itu dalam membayar pajak gitu? Baik, kalau untuk permudah itu tadi menurut saya udah lumayan mempermudah ya Mas dengan semua sistem yang online ini. Cuman kalau saran dari saya ini, bagaimana kalau misalnya dari Ditjen Pajaknya sendiri ini melakukan sosialisasi yang sangat gencar dengan sasaran yang tepat. Misalnya jika sasaran tersebut adalah kaum milenial, mungkin bisa dilakukan dengan visualisasi yang bagus ataupun dengan komunikasi melalui selebgram atau influencer atau seleb tweet ya. Jadi di setiap media sosial gitu, sesuai dengan dengan audiensnya. Nah, baik Mbak Ajeng, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari sobat handal kita untuk Mbak Friska nih. Ini dari Ya, Leni Ayub. Mbak Friska, kenapa memilih UMKM bakso tahu Abimanyu? Apakah pangsa pasar di Sumsel ini cukup menjanjikan ya? Atau segmennya emang khusus untuk kaum milenial di Sumatera Selatan gitu, Mbak? oke, saya jawab ya. Sebenarnya sih saya itu nggak sengaja memilih, bukan memilih ya. Sebenarnya ini nggak sengaja. Kenapa ke tahu bakso Abimanyu? Tadinya saya itu usahanya jualan nasi tadinya, tapi karena pandemi yang kalau kita jualan nasi itu bener-bener gulung tikar banget di pandemi itu karena kan mall nggak boleh buka terlalu lama pas pada saat itu. Jadi waktu itu iseng-iseng bikin makanan cemilan untuk anak saya. Terus saya coba postingnya bukan ya yang mau order tuh enggak, saya cuma posting anak saya lagi makan tahu bakso buatan saya sendiri. Nggak tahu kenapa, alhamdulillah teman-teman saya banyak yang mau nyoba. Terus saya bilang, oh ya di rumah masih ada sisa 10. Memang pas pada saat itu saya mangsanya memang benar-benar pas gitu. Yang meminta dan ingin menyicip tahu bakso saya itu adalah selebgram juga di Palembang. Oh, Jadi tanpa saya nggak minta tolong diposting tuh enggak, karena memang benar-benar pure mau ngasih. Nggak taunya teman saya itu tadi dia posting banyak yang order. Saya kan kayak yang loh, bukannya aji mumpung juga, kenapa ini kayak rezeki nomplok loh. Jadi bermodalkan duit 200.000, waktu itu alhamdulillah duit 200.000 itu bisa dapat berapa porsi gitu. Jadilah membludak yang seperti ini. Memang pas pada saat itu sebelum kejadian anak saya pengen makan tahu bakso ini, sebelumnya sempat ya namanya kita muslim berdoa, ya Allah karena pandemi ini kayaknya semua orang tuh lagi susah, termasuk saya juga, dan banyak juga pegawai yang butuh makan dari saya karena kan masih saya nggak mau ngeberhentiin orang. Jadi saya cuma ada duit 200.000 ini, sisa duit di tabungan itu 200.000. Ya Allah, semoga duit 200.000 ini panjang untuk kita semua gitu. Iya itu tadi cepet banget dijawab oleh Allah tuh, cepet banget. Jadi banyak banget yang pesen, mulai dari PO, nggak berhenti orang pesen. Akhirnya saya produksi tiap hari.
setiap hari saya produksi, jadi nggak perlu main PO-PO-an lagi. Itu sih karena mangsa pasar yang saya kasih itu memang benar-benar pas. Jadi bukan karena saya mangsa pasarnya milenial, enggak. Sebenarnya ini mangsa pasarnya itu keluarga, semua bisa makan gitu. Nah, tadi ini ada juga Mbak untuk Mbak Friska lagi dari @dolamu masker. Kak Friska ini Kak Black ya, dia bilangnya Kak Black ini kelihatannya ceria terus. Ya, Ada nggak ya suka duka sebagai pengusaha UMKM ini di zaman COVID seperti ini? banyak saya yang sebenarnya kalau mau dijabarin itu saya pasti nangis. Iya, karena dari usaha nasi, sorry, karena dari usaha nasi itu kan saya jualnya di mall. Nasi itu yang dipajang, lauk yang kayak lauk nasi padang gitu kan. Kalau nggak ada pengunjung tuh sedih banget rasanya. Sedih banget karena kenapa? Makanan kita tuh jadinya dingin, kering, basi, akhirnya kebuang. Iya kan? Mau di-recycle lagi, nggak bisa, namanya lauk udah masak, mau di-recycle kayak apa gitu kan. Jadi kebuang, akhirnya gulung tikar. Duit di tabungan mulai menipis, pekerjaan saya juga kan MC ya waktu itu, terus juga apa, alhamdulillah saya juga karena followernya banyak, saya juga kayak terima endorse-endorsean gitu. Jadi karena pandemi kan endorse-endorsean pun juga menipis, sepi. Akhirnya mengandalkan suami juga pada saat itu memang berhenti bekerja karena habis kontrak. Jadi mengandalkan uang di tabungan menipis, tinggallah tersisa cincin kawin Mas pada saat itu. Cincin kawin, aduh, mau minta ke orang tua, ke mertua sebenarnya bisa, tapi kan malu, kita udah berumah tangga masa minta sih, ya kan. Daripada meminta atau minjam duit, lebih baik saya pikir menjual aset, ya kan. Jadi adalah cincin kawin, waktu itu dihargai sekitar 6 juta. Jadi berapa jutanya udah saya beliin susu sama pampers, karena saya pikir anak dulu yang makan, nanti saya makan remahan aja udah kenyang. Saya bernapas aja udah naik 1 kilo, apalagi makan nasi. Wih, Iya kan, luar jadi biasa banget. iya, jadi sisa duit dari jual cincin itu, sisa duit 200.000, sisa duit dari 200.000. Sholat lah, ya Allah, semoga duit 200.000 ini panjang sampai semua orang tuh bisa makan, mikirnya gitu kan. Padahal nangis Ya, nih saya, nggak ceria kan saya. ya. Luar biasa banget Alhamdulillah. Mbak Iya, Friska atas ceritanya tadi dan karena keterbatasan waktu kita juga gitu. Ini untuk di sesi terakhir nih, di sesi closing statement kayak gitu. Saya mau ke Mbak Ajeng dulu. Ke Mbak Ajeng, gimana? Adakah pesan dan pesannya untuk sobat handal kita nih? Mau terserah, mau inspirasi bisnisnya ataupun tentang UHPP ini tadi, silakan. Baik, kalau dari saya sendiri untuk sobat-sobat handal yang ada di rumah, apalagi yang pengen merintis bisnis, pengen jadi entrepreneur, nah menurut aku jangan takut, jangan banyak insecure, yang penting pebisnis itu harus jalan dulu aja, dan juga kita harus adaptif terhadap berbagai kondisi. Saat ini mungkin pandemi, tapi yang penting kita harus selalu berusaha, pasti ada pasti ada balasannya ya. Kalau nggak di balasan di bumi, pasti ada balasannya di langit. Dari langit maksud saya. Baik. Nah, kita ke Mbak Friska. Boleh Mbak pesan untuk sobat handal yang telah bergabung bersama kita? iya. Sobat handal semuanya yang pengen mulai usaha, action aja dulu, nanti mikir-mikir. Terus yang penting kalian harus ramah semua orang, attitude juga itu harus penting. Jadi perluas pertemanan, karena dari teman itulah yang akan mendatangkan rezeki untuk kita. Baik, mantap. Nah, untuk Mbak Cindy nih, gimana nih pesan untuk sobat handal kita? WA, WA, WA.
Maaf Mbak Cindy, suaranya nggak kedengeran. Bisa diulang lagi? Kami berharap Sobat Handal bisa memanfaatkan beragam program yang ada dalam Undang-Undang HPP ini dan mendukung pemerintah untuk mewujudkan sisi keadilan perpajakan di Indonesia. Tapi saya mau pantun dikit boleh Mas ya? Boleh, boleh. Cakep benar. Ambil kawat buat jemur baju, pajak kuat Cakep. Indonesia maju. Asik. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Friska, Mbak Ajeng, dan Mbak Cindy yang telah bergabung di live IG sesi kita kali ini. Dan semoga ini memberikan inspirasi bagi sobat-sobat handal kita yang ada di luar sana. Oh ya, sebelum kita tutup, ada jargon sobat handal. Ini Mbak jargon DJPB handal. Ini saya coba contohin dulu yang pertama, DJPB handal. Cukup gini doang. Nanti kita lakukan sebanyak 2 kali. Dan saya mulai ya Mbak ya. DJPB handal. Handal. Sekali lagi, DJPB DCBP handal. handal. Ya, tepuk tangan. Terima kasih banyak untuk semua narasumber kita kali ini. Ya, bila ada keperluan di lain sisi, silakan untuk meninggalkan live IG session kita kali ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Dadah. Kemal. Ya, terima kasih Mbak Cindy, Mbak Friska, Mbak Ajeng. Ya, Sobat Handal, luar biasa sekali ya diskusi kita hari ini. Dan cukup menyenangkan dan banyak informasi yang kita dapat, baik itu terkait UU HPP ataupun inspirasi untuk memulai usaha. Nah, mulai dari Mbak Cindy, Mbak Friska, ataupun Mbak Ajeng. Hmm, terima kasih juga kepada Sobat Handal, lumayan nih, tadi udah mencapai 40-an viewers yang telah menonton kita hari ini, telah bergabung bersama kita, dan jangan lupa di bulan depan kita akan bertemu lagi tapi dengan tema yang berbeda. Akhir kata, saya Gemal Deliansa mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Tetap selalu jaga protokol kesehatan dan sampai jumpa. Bye-bye. DJPB Handal.